Halo sahabat cinta sehat, selamat datang kembali di channel Cinta Sehat. Kali ini kami memberikan informasi tentang mitos seputar dunia kesehatan yang sering kita dengar dan masih dipercaya oleh sebagian masyarakat Indonesia. Mitos apakah itu? Yuk nonton video ini sampai selesai agar dapat mengetahui mitos apa saja yang mungkin Anda juga mempercayainya dan bahkan mungkin melakukannya. Mitos dipercaya masyarakat karena disampaikan dari mulut ke mulut berupa berita, nasihat, atau anjuran. Jika yang tersebar adalah mitos seputar kesehatan, absennya fakta medis bisa menimbulkan salah kaprah dan menyesatkan masyarakat. Tak hanya satu, biasanya orang mempercayai rentetan mitos, misalnya menganggap apel mujarab sehingga dengan mengkonsumsinya Anda tak lagi memeriksakan diri ke dokter. Anda pula yang percaya bahwa tidak makan setelah olahraga lebih efektif untuk menurunkan berat badan dan masih banyak lagi. Sebagai contoh lain, ada mitos yang menyalahkan karbohidrat sebagai penyebab obesitas. Padahal, kebiasaan sehari-hari tidak sehat juga bisa menjadi pemicu obesitas. Misalnya saja, jarang berolahraga dan hanya duduk sembari makan cemilan. Tentu ini akan membuat berat badan Anda naik, bukan? Berikut adalah beberapa mitos kesehatan yang tak perlu Anda percaya. 1. Biji cabai sebabkan usus buntu. Banyak orang percaya bahwa usus buntu terjadi akibat banyak menelan biji cabai maupun biji jambu. Tentunya ini sekedar mitos belaka. Usus buntu atau appendicitis merupakan peradangan yang terjadi di organ appendix. Belum diketahui pasti apa penyebab usus buntu. Namun, adanya sumbatan karena tinja, cacing, dan tumor, penebalan jaringan di usus akibat trauma atau cedera di perut bisa menyebabkan peradangan appendix. Sampai saat ini, tidak ada penelitian atau bukti ilmiah yang menyatakan biji cabai maupun biji jambu menjadi penyebab utama usus buntu. 2. Makan telur bisa bikin bisulan. Tak sedikit masyarakat yang mengaitkan bisul yang cenderung bernanah dan penuh dengan makanan berbau amis layaknya telur. Ketika terkena bisul, biasanya orang tua akan melarang memakan telur atau makanan amis lainnya. Kalimat seperti "awas, jangan makan telur banyak-banyak, nanti bisulan" merupakan mitos tentang kesehatan yang tak perlu dipercaya. Pada dasarnya, telur merupakan makanan bergizi yang mengandung protein, omega 3, vitamin, hingga antioksidan. Faktanya, telur tidak menyebabkan bisul. Tiga, oleskan pasta gigi saat mengalami luka bakar. Saat mengalami luka bakar, misalnya terkena bajan panas, apa yang Anda lakukan? Tak sedikit orang yang mengoleskan pasta gigi sebagai pertolongan pertama untuk luka bakar. Sayangnya, tindakan tersebut adalah salah. Mengoleskan pasta gigi ke luka bakar justru membuat iritasi atau membuat luka semakin parah. Pertolongan pertama untuk luka bakar adalah mendinginkan bagian yang terluka dengan mengalirkan air bersih kurang lebih selama 15-20 menit. Jika luka bakar membentuk lepuhan, sebaiknya hindari untuk memecahkannya karena meningkatkan risiko masuknya infeksi. Cukup tutup dengan kain kasa lembab atau dressing luka antimikroba. 4. MSG menyebabkan anak menjadi bodoh. Monosodium glutamat atau dikenal sebagai MSG alias micin merupakan zat yang sering digunakan sebagai penguat rasa di dalam makanan. Pasti Anda sering mendengar bahwa MSG berbahaya bagi anak-anak karena bisa merusak sel otak dan mengakibatkan kebodohan. Faktanya, MSG tidak membuat seorang anak bodoh.
berdasarkan Food and Drug Administration, MSG termasuk dalam kategori Generally Recognized as Safe, dalam kata lain aman untuk dikonsumsi. Saat ini juga belum ada bukti medis bahwa MSG menyebabkan anak menjadi bodoh. MSG aman untuk dikonsumsi jika jumlahnya tak berlebihan. 5. Mandi malam bisa terkena penyakit rematik. Beberapa orang amat yakin bahwa mandi malam bisa menyebabkan terkena penyakit rematik. Kini, Anda tak perlu takut untuk mandi di malam hari, sebab memang tidak ada hubungan antara penyakit rematik dengan mandi malam. Penyakit rematik adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan sendi. Hal ini ditandai dengan gejala seperti bengkak di bagian sendi, nyeri sendi, hingga kekakuan sendi. Kondisi autoimun seperti penyakit rematik tidak serta-merta disebabkan oleh kebiasaan mandi malam. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit autoimun, salah satunya adalah faktor genetik. Hanya saja bagi Anda yang memiliki rematik, mandi malam dengan air dingin bisa memicu keluhan nyeri. Sebaiknya gunakan air hangat untuk mandi malam apabila Anda harus mandi malam hari. Enam, minum air dingin saat haid menyebabkan kista. Mitos kesehatan berikutnya berhubungan dengan air dingin saat haid dan kista. Konon, minum air dingin saat haid menyebabkan kista. Faktanya, minum air dingin tidak berhubungan dengan terjadinya kista di tubuh wanita. Kista yang dialami wanita umumnya disebabkan oleh faktor hormonal. Namun, bisa juga tidak berhubungan dengan faktor hormonal seperti kondisi kista dermoid. Jadi, tidak benar jika kista disebabkan karena minum air dingin saat haid. 7. Vaksin menggunakan zat berbahaya. Tentu saja ini hanya mitos belaka. Dr. Siti Rahyani Fadilah dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa isu kandungan vaksin berbahaya adalah tidak benar. Kandungan vaksin sudah terbukti aman, sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan vaksinasi. Vaksin mengandung virus dan bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Sebelum disuntikan kepada seseorang, vaksin sudah melewati berbagai tahap uji coba dan evaluasi. Jadi, sudah pasti vaksin itu aman dan tidak berbahaya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, vaksin umumnya mengandung fragmen-fragmen kecil dari organisme penyebab penyakit yang disasar oleh vaksin tersebut. Vaksin juga mengandung bahan-bahan lain yang menjaga keamanan dan efektivitas vaksin tersebut. 8. Pakai deodoran picu kanker payudara. Pernahkah Anda mendengar penggunaan deodoran atau antirespiran yang disebut menyebabkan kanker payudara? Mungkin mitos kesehatan ini berkembang karena penggunaan deodoran berada di bawah ketiak atau dekat dengan payudara. Banyak hal yang dapat memicu kanker, misalnya saja genetik, sehingga pola hidup yang tak sehat seperti merokok, minum minuman beralkohol, obesitas, atau kelebihan berat badan. Jarang atau tidak pernah berolahraga, terapi hormon setelah menopause, riwayat terpapar dengan radiasi, menopause di usia lebih tua, dan menstruasi sebelum usia 12 tahun. Sampai saat ini, tidak ada bukti medis atau penelitian yang kuat untuk mendukung terjadinya kanker payudara akibat penggunaan deodoran. Memang di dalam deodoran atau antiperspiran terdapat bahan aktif aluminium yang diduga memiliki sifat seperti hormon estrogen. Namun, sampai saat ini belum ada bukti kuat untuk menyatakan hubungan kandungan deodoran dan kanker payudara, sehingga dipastikan bahwa penggunaan deodoran tidak ada kaitannya dengan kanker payudara. 9.
9. Mengatasi mabuk dengan segelas kopi. Pro kontra konsumsi kopi masih diperbincangkan. Salah satunya adalah manfaat kopi dalam mengurangi mabuk alkohol. Benarkah demikian? Profesor Tony Moss dari London South Bank University membantah hal tersebut. Menurutnya, kopi tak membantu menurunkan kadar alkohol dalam darah. Ini adalah mitos yang tidak benar. Minum kopi tidak akan membuat kadar alkohol dalam tubuh Anda menurun. Kopi memang mengandung kafein yang bekerja sebagai anti-stimulan di otak, kata Tony Moss. Kafein adalah topeng yang mengelabui otak sesaat bahwa Anda sedang tak mabuk, sehingga Anda tampak segar dan berenergi. Selain itu, minum kopi setelah konsumsi alkohol bisa saja membuat keluhan lain seperti mual, muntah, nyeri perut, berdebar-debar, hingga perasaan gelisah atau tak nyaman. Sepuluh, olahraga setiap hari dan harus lama agar semakin sehat. Olahraga memang menyehatkan, tetapi jika dilakukan setiap hari dan tidak memberikan waktu istirahat untuk tubuh, tentunya tidak akan bermanfaat bagi kesehatan. Anda juga perlu memperhatikan waktunya. Semakin lama waktu berolahraga bisa jadi tak bermanfaat loh. Anda tetap harus memberikan istirahat bagi tubuh untuk pemulihan. Disarankan untuk olahraga selama 150 menit dalam seminggu. Artinya, olahraga 5 kali dalam seminggu selama 30 menit setiap sesinya, atau 3 kali dalam seminggu selama 1 jam setiap sesinya. Jika Anda melakukan olahraga dengan intensitas berat, disarankan 3 kali seminggu selama 20 menit setiap sesinya. Sayangi jantung, ketahui batasan tubuh Anda. Sangat penting untuk mengetahui batasan yang tepat bagi tubuh saat berolahraga. Anda juga perlu mengetahui kapan kondisi yang disebut sebagai kapasitas ideal tubuh Anda saat berolahraga. Sebelas, wanita yang sedang menstruasi dilarang cuci rambut. Walau tujuan keramas sangat baik untuk kesehatan dan menjaga penampilan, tidak sedikit wanita yang percaya bahwa cuci rambut atau keramas saat menstruasi bisa berbahaya bagi kesehatan. Sebagian dari mereka percaya bahwa saat sedang menstruasi, pori-pori di kulit kepala akan terbuka lebar, sehingga keramas pada waktu ini bisa memicu sakit kepala. Sebagian lainnya menganggap bahwa keramas saat menstruasi bisa memperbanyak darah haid yang keluar atau sebaliknya menghambat aliran darah. Sebenarnya anggapan tersebut adalah mitos belaka yang tidak perlu kamu percaya. Hingga saat ini pun belum ada penelitian maupun studi kasus yang melaporkan bahaya dari keramas ketika sedang haid. Justru cuci rambut saat haid perlu lebih sering dilakukan daripada biasanya. Hal ini karena saat menstruasi, produksi sebum atau minyak di kulit kepala akan meningkat. Jadi, saat menstruasi, kamu mungkin akan merasa rambutmu lebih mudah lepek dibandingkan dengan saat sedang tidak menstruasi. Nah, dari daftar mitos di atas, Anda tak perlu lagi percaya ya. Pasalnya belum ada fakta atau penelitian medis yang membuktikan mitos-mitos di atas. Jika berbicara tentang kesehatan, jangan gampang percaya mitos atau anjuran yang Anda dengar. Jangan pula mudah percaya apa yang Anda baca di internet. Jangan malas untuk mencari fakta medis dari berita yang Anda dengar. Nah, sahabat cinta sehat, demikian pembahasan kali ini tentang mitos seputar dunia kesehatan yang perlu Anda ketahui. Semoga bermanfaat bagi Anda ya.
Dukung channel ini dengan like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi yang kami bagikan. Terima kasih, salam sehat, bye-bye.